الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فاتح المصنف هذا الكتاب الإمام النووي أبي زكريا يحيى بن شرف نفعنا الله به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di dalam kitab pertama yang beliau bahas tentang Al-Fadail, beliau pertama kali mulai kitab Al-Fadail dengan bab Fadlu Qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Kemarin kita udah baca 5 hadis. Di dalam keutamaan membaca Al-Quran, beliau menyertakan ada 11 hadis. Hadis yang pertama, beliau menyertakan, mencantumkan bahwasanya bacalah Al-Quran karena Al-Quran bakal datang di hari kiamat sebagai penolong orang-orang yang menjadi sahabatnya. Di hadis yang kedua, beliau mencantumkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan didatangkan di hari kiamat Al-Quran kepada para ahlinya, para sahabatnya, yang mereka selalu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan dunia. Terlebih khusus surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sebagaimana kita udah ngaji sedikit bahwasanya di surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu banyak dijelaskan tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang ketiga, beliau mencantumkan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Di hadis yang keempat, beliau menyebutkan salah satu kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Di hadis yang kelima, itu adalah perumpamaan bahwasanya orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah yang memiliki rasa yang manis, bau wanginya yang wangi. Di hadis selanjutnya kita baca sekarang hadis yang ke-6. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa, akan terus mengangkat. Apa yang diangkat? Rif'atan ma'nawiyah, pengangkatan ma'nawi yang bisa dirasakan cuma dengan hati. Jadi kalau dibilang Al-Quran, baca Al-Quran bisa dirasakan cuma dengan hati, entah itu merasa sejuk, entah itu merasa nyaman, entah itu merasa tenang ketika membaca Al-Quran. Bihadal kitab, dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum
Allah akan selalu mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum. Siapa mereka? Sebutin pertama. Siapa yang bakal dapat syafaat dari Al-Quran? Siapa yang bakal didatangkan Al-Quran? Adalah orang-orang yang selalu mengamalkan isi dan membacanya. Gitu ya. Dan Allah akan menurunkan bihi dengan Al-Quran akhirin, orang-orang lain. Siapa yang Allah akan jatuhkan dengan Al-Quran? Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis yang pertama. Maksudnya dengan Al-Quran kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan kenikmatan, kita bisa merasakan sebuah perasaan yang gak bisa digambarkan oleh segala sesuatu, yang cuma bisa dirasakan dengan hati. Di hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-7, beliau meriwayatkan wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan babanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, la hasad, tidak ada hasad. Hasad adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan kita menginginkan kenikmatan itu hilang daripada dia. Ada orang dikasih sama Allah harta yang banyak. Ketika kita melihat dan berharap harta itu hilang dari dia dengan cara apapun, baik dimaling, di kebakaran, itu namanya hasad. Satu lagi namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah ketika kita melihat orang diberikan nikmat dan kita berharap kita juga mendapatkan nikmat serupa tanpa berharap nikmat itu hilang daripada orang yang kita lihat. Ada orang diberi sama Allah kenikmatan berupa paham gampang tentang apapun yang dia pelajari. Ketika kita ingin untuk mendapatkan keistimewaan seperti yang dia punya, tanpa berharap orang ini akan hilang keistimewaan yang dimiliki, itu namanya ghibthah. Rasul menggambarkan la hasad, tidak ada hasad, tidak ada ghibthah. Illa, kecuali fitnatain, pada dua perkara. Ya. Jadi yang bisa kita hasad, yang bisa kita pengen itu terjadi kepada diri kita, cuma dua, kata Rasulullah. Apaan aja? Yang pertama, rajulun, seseorang atahullah, Allah berikan kepadanya Al-Quran. Ya. Allah berikan gampang menghafal Al-Quran, Allah berikan gampang memahami Al-Quran, Allah berikan kekuatan untuk mempelajari Al-Quran. Ketika Allah udah kasih kepada dia Al-Quran, fahuwa, maka dia yaqumu bihi, terus menjalankan Al-Quran. Yaqumu bihi, terus menjalankan Al-Quran. Kapan dia menjalankan Al-Quran? Ana al-lail, sepanjang malam. Malamnya dihabiskan dengan Al-Quran. Wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Siangnya dihabiskan dengan Al-Quran. Kalau pengen lihat kita akan ditempatkan di mana oleh Allah nanti ketika hari akhir, hari kiamat, lihat sekarang dengan apa kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang ini dikasih Al-Quran sama Allah, digampangkan hafalannya, digampangkan memahaminya, dimudahkan untuk membacanya, dan dia menghidupkan malam dan siangnya dengan Al-Quran. Itu adalah satu jenis orang yang boleh kita ghibtoh kepadanya. Kita berharap, kita minta sama Allah, ya Allah, aku juga pengen dikasih kemuliaan seperti itu. Okay. Tentu baca sepanjang malam dan sepanjang siang itu bacanya baca yang tidak terburu-buru, difahami, diresapi, dipelajari. Jadi ketika membaca Al-Quran itu yang di pikiran dia lagi diajak ngomong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diajak ngomong sama teman, mungkin ketika lagi ngomong kita bisa sambil ketawa, sambil senyum-senyum. Itu kalau kita ngomong sama teman. Kalau kita ngomong sama orang tua, udah mulai pakai ketawa, udah mulai pakai senyum-senyum. Di dalam akhlak kita dikatakan orang yang memiliki akhlak yang jelek. Kalau kita ngomong sama guru sambil ketawa-ketawa, itu akhlak yang jelek. Tapi ketika kita diajak ngomong sama Allah melalui Al-Quran, lalu kita tidak mentadaburinnya, itu sayang-sayang. Soalnya setiap huruf di dalam Al-Quran itu memiliki rahasianya masing-masing. Jenis yang kedua yang kita bisa melakukan ghibtoh kepada dia adalah rajulun, seseorang, atahullahu malan, Allah berikan kepadanya malan, harta. Allah berikan kepadanya harta, baik itu hartanya dikit atau hartanya banyak. Gak mesti jadi orang kaya. Allah berikan kepada dia harta. Harta ini fahuwa, maka dia yunfiquhu, menafkahinya. Menafkahi itu maksudnya membelanjakannya, maksudnya menghabiskannya. Ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Jadi sifatnya punya duit dikasih orang, punya duit dikasih orang, punya duit dikasih orang, walaupun duitnya cuman sedikit. Itu adalah orang yang kita disuruh untuk selalu minta seperti dia. Kenapa? Karena Al-Quran, jika kita menghabiskan waktu bersama Al-Quran, itu tanda kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ana, yang tadi Anda bilang ana sepanjang, artinya as-sa'at, beberapa waktu di siang dan malam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, hadis yang ke-8, wa anil Barra ibn Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qal, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, karena dulu rajulun, ada seseorang, lagi cerita. Di sini disebutin nama orangnya adalah Usaid bin Khudair. Ini adalah salah satu pembesar yang ada di kaum Ansor, gitu ya, pembesarnya beliau ini. Ada seseorang yaitu Usaid bin Khudair. Ngapain nih orang ini? Ngapain sahabat ini? Yaqra, sedang membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Lagi baca surat Al-Kahfi. Wa indahu, di sampingnya, farasun, ada kuda. Kuda ini gimana nih? Marbutun, yang terikat. Jadi lagi baca surat Al-Kahfi, di sampingnya ada kuda yang terikat. Bishanataini,
dengan 2 syanat, dengan 2 tali. Kalau orang udah ngikat sesuatu dengan 2 tali, itu biasanya sulit lepas gitu ya, sulit lepas. Fataghasyathu sahabatun, fataghasyathu sahabah, maka ditutupi sahabah oleh awan. Ini baca, ini kita bayangin jangan di Indonesia ya, kalau bayangin di Indonesia ada awan biasa aja, maksudnya nggak berasa apa-apa karena dingin gitu ya. Kita bayangin ini lagi di Arab Saudi, lagi di tempat-tempat yang panas. Kalau ada awan tuh rasanya udah kayak apa ya? Udah kayak kena AC gitu. Jadi lagi panas tiba-tiba ada awan lewat di atasnya tuh enak banget. Nah, ini beliau lagi baca surat Al-Kahfi, di sampingnya ada kuda yang terikat dengan dua tali. Tiba-tiba ada awan menyelimuti beliau. Faja'alat, awannya terus menerus tadnu, mendekat. Enak banget, kayak dipayungin ya. Terus menerus mendekat. Saking dekatnya nih awan, saking dekatnya tuh awan, dan turun terus tuh awan. Wa ja'ala farasahu, dan itu menjadikan farasahu, kuda yang tadi ada di samping beliau, yanfiru minha, kabur. Takutlah, awannya terus mendekat, terus turun. Fadzakara lahu dza falamma asbah, ketika di hari berikutnya, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau datang menemui Nabi. Fadzakara lahu dzalik, diceritain cerita yang kemarin terjadi kepada dirinya. Faqala, lalu Rasul menjawab, tilka sakinah, tilka itu adalah as-sakinah, rasa tenang, tanazzalat, yang turun del Quran, untuk Al-Quran. Makanya jika kita merasakan lagi baca Al-Quran, angin sepoi-sepoi, yaitu ketenangan yang diberikan Allah kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Asy-syaitan bi fathi shin al-mu'jama wa ta'il muhmalah al-habl. Syaitan tadi bi syanatain, itu ada al-habl. Apa namanya? Tali. Hadis yang berikutnya, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, tuh kayak seperti kita lagi ngaji tentang fadail qiraatul Quran, bener tuh, ada yang merasa ayam, ada ditolong dibantu, karena emang belajar ya begitu, banyak setan nih. Kalau udah wallahu a'lam waraddul ilmi ilaihi aslam wa ahkam, tiba-tiba yang ngantuknya 1000 tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena setan nggak ridho ente ngaji biar benar, tuh nggak ridho. Kalau ente ngaji biar benar, tiba-tiba ente dipilih Allah jadi presiden yang adil, jadi presiden yang bagus, jadi presiden yang beriman. Wah, setan kelabakan, setan kelabakan, bingung deh. Makanya dinikmatin. Dini'amatin. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ini kita doain semua orang yang telah berjasa di dalam hidup kita. Kenapa? Cuman doa yang mereka harapkan dari kita. Ini pondok bisa kebangun, berapa orang yang nyumbang ke sini? Ratusan orang. Terus ketika meninggal kan mereka nggak bisa melihat lagi, tapi pahalanya terus ngalir. Makanya kenapa sih santri itu kadang kita disuruh angkutin ini, pindahin ini, itu bukan berarti suka nyuruh-nyuruh, bukan,
pengen tanpa keluar apapun ente punya tabungan begitu. Kayak anak-anak yang udah keluar, ya dia keluar nggak apa-apa, cuman alhamdulillah udah punya tabungan. Itu selama dipakai tuh asrama, selama dipakai kamar mandi, yang pernah angkatin batako, yang pernah angkatin semen, pasir, itu jangan kira begitu aja hilang, enggak. Itu tabungan buat ente, tabungan buat ente. Pondok mah bisa bayar orang kerjain itu semua gampang. Cuman tabungan ente nanti nggak ada. Tabungan tuh kapan dibukanya? Kapan tabungannya? Tabungan dibukanya nggak kayak sekarang nabung di bank, besok bisa ambil. Tabungan yang kita lakukan di dunia semuanya bakal kita ambil nanti ketika awal pertama kali masuk ke dalam kuburan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, siapa orang, dari manapun orangnya." Kalau dibilang man, siapa orang, siapapun, mau orangnya putih kah, mau orangnya dari orang miskin kah, siapapun ya. Apa sifatnya orang? Qara'a, siapa orang yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitabnya Allah. Ya. Kitabnya Allah itu apa? Al-Qur'an. Falahu, maka baginya, dengan satu huruf tadi hasanah, satu kebaikan. Ya, ketika tadi kita belajar tentang bidayatul hidayah, salah satu tugas yang harus dilakukan seorang mukmin di antara selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari adalah membaca Al-Quran. Kalau dikaliin, orang Islam adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Baca satu dapat pahala. Wal hasanatu, dan kebaikan akan dibalas. Kebaikan akan dibalas bi asyri, dengan 10 amsaliha, lipat. Orang yang baca satu huruf dikasih 10 kali lipat pahalanya. La aqulu, aku tidak katakan alif lam mim. Aku tidak katakan alif lam mim harfun, satu huruf. Aku nggak bilang alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun, alif itu harfun, satu huruf. Walamun, lam itu harfun, satu huruf. Wa mimun, dan mim itu satu huruf. Orang yang membaca alif lam mim, dia dapat 30 kali lipat pahala. Dagang mana yang paling untung kecuali dagang sama Allah? Waktunya bebas, musim jualannya bebas, nggak pakai modal, cuman modal hati yang tenang, baca Al-Quran. Dibayarnya 10 kali lipat. Itu kalau orang pembisnis. Kalau orang pembisnis langsung dikejar itu. Ya. Modal 10.000, untungnya 100.000. Enak banget. Jualan apa tuh? Modal 10.000 dapatnya 100.000, jualan apa? Modal 10.000, modalnya beli 10.000 dapat es teh 10 ikat ya, dijual 100.000. Masya Allah. Siapa yang lebih baik ngasih ganjaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita jualan itu boleh ngambil untung berapapun selama nggak nipu. Ente punya barang harganya 5.000, tapi ente jual 100.000, selama bilangnya ya ini barangnya apa adanya,
Ente nggak bilang nih 5.000, ente beli 5.000 nih asli ori, padahal KW, itu yang haram tuh, nggak boleh tuh. Tapi kalau dibilang ya ini apa adanya, ya ini bukan asli, bukan ori, tapi ini KW. Tapi kalau saya mau jual 100.000, saya jual, nggak apa-apa tuh kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya penipuan di dalam jual beli. Rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi waqal, dan beliau berkata hadisun hasanun sahih, hadis hasan dan sahih. Hadis yang selanjutnya, 2 hadis lagi beliau menutup tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Hadis yang selanjutnya beliau meriwayatkan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengerin apa kata beliau, innalladzi, sesungguhnya orang yang laisa, tidak ada fi jaufihi, di dalam hatinya, syai'un, sedikit pun minal Qur'an, dari Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah al-kharib yang hancur. Kenapa? Karena biasanya rumah yang hancur nggak ada perhiasannya, benar kan ya? Rumah yang hancur nggak ada perhiasan. Al-Quran itu sebagai perhiasan bagi kita, sebagai perhiasan yang bakal menyelamatkan kita. Hadis yang terakhir beliau tutup bab fadl qiraatil Quran dengan hadis yang sangat istimewa. Jika membaca hadis ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang fokus, kita akan menemukan bahwasanya semua yang kita lakukan adalah sebuah tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadis berikut? Wa ana Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada banyak. Makanya dikatakan di dalam ilmu mustalahul hadis ada namanya al-abadilah as-sab'ah. Ada 7 orang yang terkenal di zaman Nabi yang bernama Abdullah. Yang kita biasa kenal Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Abbas, Abdullah. Ada 7 orang Abdullah yang terkenal di zaman Nabi. Ada tinggal 2 lagi tuh. Salah satunya beliau Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya beliau? Yuqal, dikatakan, li sahibil Quran, untuk sahabatnya Al-Quran. Siapa sahabatnya? Orang yang selalu mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran dengan cara mempelajari dan bertadabbur dan memfikirkan apa yang arti-artinya. Dikatakan untuk orang yang selalu membaca Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, dan tartillah, kama, sebagaimana, turattilu, kau tartilkan Al-Quran, kau baguskan bacaanmu ketika membaca Al-Quran, fid dunya, di dunia dulu. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mengamalkan Al-Quran diperintahkan seperti itu. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu nanti di surganya Allah, inda akhiri ayatin,
di tepat akhir ayat taqra'uha, yang kamu baca dulu di dunia. Ya. Beliau tutup bab fadl qiraatil Quran dengan ayat, dengan hadis yang mengingatkan kita akan hari pulang.